Hai guys, welcome to my kitchen. Kali ini kita akan membuat resep makan siang yang simple. Orek. Nah, orek tuh pasti semua orang udah tahu. Simple, bahannya gampang. Tapi ini kita kalau biasa orek tempe, orek tahu gitu ya. Ini kita bikin bumbu orek, tapi kita akan menggunakan ikan king cobia guys. Ya ini king cobia ya guys, bukan king cobra. Oke, saya berapa kali kasih resep. Ini saya masak king cobra, bukan king cobia atau black salmon. Nanti kita lihat bagaimana ikannya dan juga nanti resepnya juga simple pendampingnya supaya mudah dibuat, bisa dimakan dengan nasi atau di ngemil gitu aja. Oke, yuk kita buat. Ya gampang, seperti halnya step untuk orek, ada bawang merah, cabai 2 macam nih buat supaya pedas. Bawang putih dikit aja, laos nanti digeprak, sedikit jeruk nipis, salam sama serai, sama sedikit gula merah. Ini ada kecap manis, saya sudah manis-manis. Kemudian ini garam dan gula, ini minyak ya. Nih, ini saya kasih resep yang gampang-gampang ya, supaya nanti bisa di rebake. Jangan lupa di rebake. Awas, sorry bukan rebake guys, recook. Biasa habis bikin roti soalnya. Oke, nah ini dirajang aja ya, iris. Bawang merah, bawang putih ini biar ini enak soalnya dimakan, jadi kayak even the ya, bahan-bahan rajangan ini juga dimakan sama nasi enak banget. Jadi saya mau kasih yang banyak. Jadi saya mau dikasih bumbu yang banyak nih, jadi biar dia enak sedep. Saya selalu kalau masak pengennya bumbunya banyak. Kalau dia sausnya banyak, kalau udah bumbunya yang banyak ya. Buang dikit bijinya, karena biasa kalau bawang cabai merah besar ini ya bijinya gede-gede ya. Oke. Ini makanan waktu kos-kosan saya lah dulu. Istilahnya kalau lagi nggak ada bahan, saya susah gitu ya, nggak makan yang simple. Nah ini aja. Cuman waktu itu saya makannya sama tempe tahu. Kalau ikan mahal guys waktu itu ya. Jadi kalau lagi mepet kayak gini biasanya ya kita makan pakai tempe tahu. Biasanya itu disimpan, makannya 3 hari ya, bikinnya banyak, panas-panasin. Jadi makin dia ngeresep makin enak itu cabenya ke tempenya ya. Jadi cucok. Nah ini mudah-mudahan buat inspirasi juga buat teman-teman masak simple ya. Nah jumlahnya sebenarnya bebas gitu ya. Saya maunya pedas, makanya kasihnya banyak ya. Ini cabai merah besarnya 2, ini cabai keritingnya sekitar 12 lah. Jadi di sini saya nggak pakai rawit, saya pakainya cabai keriting supaya nggak terlalu pedas banget ya. Jadi istilahnya. Tapi kalau suka ditambahin cabai rawit, monggo silakan ditambahkan ya. Ini kalau resep aslinya cuman pakai cabai merah aja, ya tambah cabai rawitnya dikit. Nah kalau ini saya jadi ditambahin pakai cabai keriting, jadinya lebih enak. Pedasnya juga enak ya. Dan ini dia kan saya bikin banyak nih, kalau ikannya habis, nah ininya aja masih bisa dimakan nih guys. Apa? Cabainya nih ya. Jadi enak deh. Nanti deh. Nah ini ya guys ya. Jadi ini yang ikan black salmonnya. Ya dibilang black salmon bukan kayak salmon warnanya orange, tapi dia warnanya putih, lebih kayak sea bass, tapi punya omega, kadar omega yang sama dengan salmon, dan juga ini kelembutannya sama nih. Nah ini saya mau potong seperti ini supaya nanti pada saat ditumis dia bisa ini. Nah ini ikan ini ikan budidaya lokal ya guys. Jadi ini aku bangga kita punya produk yang seperti ini karena ini premium juga ya. Terus rasanya enak ya. Teksturnya kokoh tapi dalamnya lembut. Jadi ini bisa dimasak apa aja ya, dengan mau di steam, mau di grill, mau di fried, mau di deep fried ya, goreng, digulai, di masak apa aja bisa. Saya potong agak kecil dikit supaya nanti enggak, biar matangnya pas ya. Ini bisa digulai. Nah ini bisa dibikin gulai maksudnya gitu ya.
Nah ini pokoknya enak lah. Nanti dicoba, oke guys. Ya, kalau untuk stir fried usahakan potongannya sama ya, supaya dia bisa kematangannya bisa bareng gitu ya. Ya nggak usah sama persis, nggak usah dipenggarisin ya. Tapi pokoknya potongannya kecil sama. Jeruk nipis ya. Nah kalau tempe tahu saya biasanya pakai asem ya. Ini kita pakai jeruk aja biar seger. Selain buat seger, tapi juga menghilangkan amis ya. Dan juga dia bikin balance. Kita masukkan minyak. Serai sama laos. Terus bawang merah, bawang putihnya ditumis dulu. Ini saya menggunakan panci Bima. Biasa guys. Enak, praktis. Sampai harum ya. Ya, setelah harum, masukkan cabenya. Kemudian kita masak sampai layu. Kan laos salam juga ya, salam laos tadi ya. Ini salamnya masuk. Nah, kemudian ini kita masukkan dah sedikit, kemudian masukkan ikannya. Kita kasih garam. Pecah. Kita tambah sedikit minyaknya ya, biar dia kayak frying sedikit. Jadi kita biarkan satu sisi dulu ya, biar dia warnanya cakep. Kalau mau agak repot dikit, ini bisa di pan fry sendiri dulu ya, ikannya baru dicampur ya. Tapi ini biar yang karena bilang simple tadi kan, biar jadi. Nah, kita balikin ke tengah. Mau digoreng juga bisa gitu ya, ditepungin dulu dikit baru digoreng bisa. Ya, ini ikan serba bisa lah, ikan ini enak. Bisa segala metode masak bisa dia gitu. Dari awal tahun ketemu ikan ini seneng, jadi bisa pakai buat macam-macam guys. Dan yang paling penting punya gizi yang tinggi ya, karena omega itu perlu banget buat kita ya untuk tubuh, sehingga kenapa nggak makan enak tapi penuh gizi. Nah, kita masukkan gula merahnya sesuai selera lah ya. Ini saya senang manis ya, jadi pakai ini gula merah. Terus kemudian kecap untuk kasih warna dikit gitu. Ini kecapnya. Enak ini guys. Nah, udah diaduk. Nah, seperti bilang tadi nih, ikannya kokoh ya, jadi nggak gampang hancur, tapi lembut gitu. Itu yang penting. Karena ada ikan kokoh tapi gampang hancur. Dan biasanya dry ya, kalau ini dia enak. Kasih kecap asin dikit. Saya pakai kecap angsa nih karena enak banget ya. Ini biar dia simmering sedikit supaya bumbunya nggak resep ke ikan. Nah, kemudian kita masukkan gula putih buat balance ya lagi.
Nah, dulu kasih ini biar dia karamel. Kasasinya di pinggir wajan ya guys, jadi biar dia turun dan berkaramel dulu baru turun, berkaramel dulu baru turun. Ya. Oke, ini udah selesai, udah enak banget. Oke, tinggal ambil nasi hangat ya. Taruh di piring saji. Saya nggak pakai nasi guys, nanti you guys pada mau ya, pada ngeces nanti. Koret-koret guys, ini yang the best part. Minyaknya sama kecapnya udah menyatu. Nah, ini kasih daun bawang dikit biar ada hijaunya. Ini bawang gorengnya guys. Ini biar ada kriuknya ya guys, dan cita rasa Indonesia, bawang gorengnya harus ada. Oke. Nah, segampang itu guys, sudah selesai stir fried fish-nya, bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesia, korek-korek dengan ikan king cobia atau black salmon. Nah, selamat menikmati. Silakan dicek resepnya. Jangan lupa recook. Kalau udah, kasih tahu enak apa enggak. Oke, yuk kita makan dulu. Stay safe guys. See you next time on the next recipe.